selalu dikuatkan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus turun ke atas kami, mengurapi kami satu persatu Tuhan, untuk dapat mendengarkan hikmah dari firman-Mu ini Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bisa disampaikan dengan apa kehendak-Mu Tuhan, bukan karena kehendak yang saya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam. Kita ambil dari Roma 4 ayat 16 sampai 25. Roma 4 ayat 16 sampai 25. Roma 4. Ya, untuk mengajar firman Tuhan saya undang untuk berdiri. Saya yang benar, Bapak Ibu yang ganjil ya. Saya yang benar. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya, kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Saya diberi hikmah. Kayaknya sepertinya kita membahas iman dulu. Karena sekarang ini banyak masalah ini. Saya kira bukan saya aja ekonominya merosot ya. Lebih banyak di antara kita. Terkadang jadi ragu juga ada Tuhan atau enggak. Saya rajin beribadah, kok hidup saya begini gitu. Ya, di firman katanya kalau jadi orang Kristen itu pasti dalam sejahtera sukacita. Tapi ini ekonomi belum merosot. Sekarang gue jadi sama seperti baru ini yang kita doakan ya, nama Retina, Tasya, Diana, saya dan berbalu setiap dulu. Yang kemarin yang kita doakan yang suaminya masuk Muslim. Nah, awalnya gimana? Awalnya suaminya nggak pernah pulang, hanya sekali seminggu. Itu minggu malam atau kalau nggak Senin, baru kembali dia ke Bogor katanya, hanya sekali seminggu. Dia susah. Wah, gimana ini? Aku akan ditinggalkan suami gitu. Mama Arman juga ikut didoakan. Nah, tapi setelah kita doakan, saya kira ini mendoakan karena saya percaya janji kepada Abraham juga ada janji buat kita. Amin. Apa yang ditulis di Alkitab adalah berlaku untuk kita semua. Amin. Dan kita sudah meyakinkan bahwa itu suami bisa kembali kepada Kristen, tetapi kamu harus yakin, beriman sama istrinya. Kami itu bukan intinya itu kamu. Dia kembalinya. Kamu sebagai istri mendoakan suamimu. Intinya di kamu. Kami ini hanya menopang. Nah, oke, ada perubahan, ada. Suami udah sering pulang.
satu kamar yang dia satu kamar. Ini tuh yang dewasa. Nah, kalau suami sholat, tapi istrinya dipegang, kalau ring, bilang dia di sholat, saking fanatiknya itu. Tetapi setelah kita doakan, suaminya sering bilang, maaf, mereka jadi satu kamar, mereka. Tapi setelah itu dia senang, wah, ini kuasa doa. Tetapi tiba-tiba stop, kita bingung. Di stop dia, kenapa terjadi ini? Kita juga bingung kan? Kenapa itu? Kalau itu bisa bawa suami itu akan dihargai, makasih pada suaminya. Tapi itu kok tanggung? Mungkin pikiran dia yang kita tangkap. Wah, saya udah kembali suamiku, yang penting suamiku kembali, bukan imannya. Suamiku udah pulang setiap hari, sudah bareng jalan-jalan sama anak-anak. Kalau dulu enggak, makanya mau didoakan. Sekarang mana tahu nanti makin didoakan malah suami saya jauh mungkin. Artinya iman itu kok tanggung banget. Tujuan tadi apa? Kembalikan suamiku menjadi Kristen kembali. Tujuan awalnya. Tapi ya itu kan sering kita terkadang dalam kehidupan ini pingin jalur yang nyaman. Padahal iman itu butuh tantangan. Seperti sekarang ini banyak ekonomi yang mulai agak goyang ya. Nah itu adalah bagian tantangan. Bukan berarti kita jadi sebagai Kristus, kita jadi Kristen karena kita rajin ibadah, rajin ponsel, kita menjadi kaya. Kalau itu siapapun mau. Yang nggak beriman pun mau. Kalau memang benar, kalau memang kita ponsel, kita ibadah, pasti kaya. Tetapi saya percaya, ketika kita ponsel, ketika kita ibadah, ada damai sejahtera sukacita. Amin. Sama. Jadi Alkitab ini juga kita pengen berapa? Alkitab ini adalah firman Allah. Tapi ada orang Kristen, Alkitab ini berisi firman Allah. Kau bedakannya. Alkitab ini adalah firman Allah. Ada penganut Alkitab ini berisi firman Allah. Tahu nggak bedanya apa? Alkitab ini firman Allah, mutlak ini adalah firman. Itu kita itu penganut, gereja kita juga menganut bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Berisi firman Allah artinya ini. Ini Alkitab ada, ini bukan untuk kita semua. Ini ada untuk Abraham, ini ada untuk Israel, ini ada untuk orang muda itu, seperti orang muda itu kan. Kalau kamu mau sempurna, apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Si orang kaya pilih apa? Orang muda kaya meninggalkan Yesus. Dia memilih apa? Itu intinya. Jadi ada bilang itu firman untuk si orang muda, bukan untuk kita. Padahal sebenarnya firman itu apa maksud Tuhan? Kalau kita baca ini, apa maksud Tuhan di dalam yang tertulis? Bukan apa maksud kita. Jadi kalau sama-sama orang muda tadi. Nah, kalau bagi mereka ini bisa goyangkan. Kalau memang kamu Kristen, apalagi kamu pendeta katanya sama saya. Jual dulu hartamu semua, bagian orang miskin. Ingin sempurna. Itu yang ditangkapnya. Padahal maksudnya Yesus apa? Yesus kan bilang apa? Lebih susah orang kaya masuk ke surga daripada seekor domba masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa? Anda pilih harta atau pilih Yesus? Nah sekarang masuk kita. Ini iman dari Abraham itu adalah untuk kita. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa kita keturunan Abraham seluruhnya diberkati. Amin. Tapi ada bagi kita bilang, kamu memang orang Israel, keturunan Abraham, kan orang Batak katanya, orang Nias, orang Manado. Itu bukan untuk kamu. Jadi jangan menganggap perjanjian lama itu seakan gampang. Ini perintah untuk Israel, ini perintah orang Kristen. Jadi dibelah-belah. Padahal semua perjanjian baru itu lahir dari perjanjian lama. Tanpa ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Tapi kita adalah keturunan Abraham secara iman. Amin. Jadi janji Allah, berkat Allah yang pada Abraham itu
sampai kepada kita karena kita terima dengan iman. Jadi apapun janji Allah yang ada di perjanjian lama itu berlaku bagi kita karena kita bisa menerima secara iman. Apa kelebihan Abraham di sini? Lah, dia kan udah umur 100 tahun ya baru melahirkan. Sarahnya 90. Dia dikatakan apa? Sudah mati, sudah tidak apa lagi, tidak bisa hamil lagi, nggak akan punya anak. Itu di sini dikatakan di ayat 17 itu apa? Menjadikan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Sarah tidak mungkin lagi melahirkan mempunyai anak. Itu sudah tidak ada. Tetapi janji Tuhan, janji itu apa? Bahwa Sarah akan melahirkan anak yaitu Ishak ya. Nah, yang tidak mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Kalau kekuatan manusia tidak mungkin Sarah itu punya anak. Dan janji Tuhan juga kepada Abraham apa? Seluruh keturunanmu akan memenuhi bumi. Janji itu penuh. Dan kita juga harus percaya. Janji-janji kepada Abraham, berkat-berkat kepada Abraham juga sampai kepada kita apabila kita terima secara iman. Oh, apakah Abraham itu orang benar? Belum. Dia juga berbohong bilang Sarai apa? Adiknya. Karena dia takut, khawatir dengan pikirannya. Baru dia menikah lagi sama Hagar. Jadi banyak tantangannya sebelum kisah lain, banyak tantangannya. Belum melahirkan, Hagar melahirkan Ismail. Tapi apa? Datang lagi Tuhan bilang apa kepada Abraham? Persembahkan anakmu. Abraham tak menjawab apa? Tidak menentang. Kalau kita kan pasti menentang. Janjimu kepadaku apa Tuhan? Kamu bilang kan di keturunanku akan banyak. Ini satunya anak yang kau janjikan, tapi harus kamu berikan. Tidak jawab. Sekarang ini di firman ini Alkitab ini kita sering jawab secara pikiran kita. Seperti tadi firman tadi juga. Enggak, itu orang muda bukan Tuhan itu. Kalau enggak Bapak, kan Bapak pendeta. Bapak juga ada Bapak. Maksud Tuhan apa dengan perkataannya? Kamu pilih Yesus atau apa? Makanya sekarang, ketika kita punya masalah, apakah kita jauh dari Tuhan? Kita pilih harta atau iman kita yang harus bertumbuh terus? Karena janji Allah apa? Makanya di Alkitab ini disebut apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian Allah berjanji kepada manusia melalui Abraham, melalui Musa dan semua bahwa Allah akan menyertai kita. Amin. Kita jangan ragu, bukan karena kita susah, berarti kita tidak diberkati. Oh dia kan kaya, dia orang yang diberkati. Saya orang miskin, saya yang diberkati. Atau karena dia orang kaya, berkatnya besar, saya orang miskin berkati. Pertanyaannya, Anda pilih harta atau pilih selamat? Pilih Yesus atau pilih harta? Kekayaan dunia atau kekayaan surga? Makanya dia bilang, bukan karena Anda benar, maka Anda layak masuk surga. Bukan karena Anda benar, Anda layak menjadi umat Kristus. Makanya di sini juga Abraham bukan karena dia benar, tetapi dia adalah orang yang dibenarkan. Dia yang tadi berkata apa? Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Kasih karunia ini merupakan kasih karunia. Apa maksud kasih karunia? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan, tetapi Tuhan yang melakukan kepada kita. Sekarang saya bertanya, kalau kita melakukan dosa, kena hukum nggak? Hukum. Pasti ya. Jadi kalau kita, layakkah kita masuk surga semuanya? Kan kita pasti melakukan dosa. Jadi kalau udah dihakimi harusnya kan gini. Kamu mati, yang ibu si A, ada hukumnya, ada hukum. Oh udah 10 tahun dulu kamu di apa? Di neraka, baru nanti masuk surga, bukan? Itu yang dibilang kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tapi datang orang ini, seakan-akan apakah hukum Taurat berlaku? Cuman ini kita melakukan berdasarkan iman.
Bukan lagi kita melakukan berdasarkan yang tertulis. Contoh orang tua, kalau di Taurat bilang apa? Agar panjang usiamu. Apakah kita orang tua agar panjang usia? Tapi karena iman kepada Kristus, makanya dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang beriman akan melakukan semua perintah Tuhan, tetapi tidak mungkin sempurna. Nah, ini yang saudara salahkan orang ini. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat, kamu harus lakukan sebelum itu untuk selalu benar. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, tidak beriman kepada Alkitab, bahwa kita orang yang sudah selamatkan, berarti kita harus melakukan semua perbuatan baik. Dan itu tidak mungkin kita lakukan semua perbuatan baik itu. Tidak mungkin kita nggak mungkin berdosa. Makanya itu yang disebut kasih karunia. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Makanya pertanyaan tadi, Anda pilih harta atau pilih ilmu? Yesus itu. Karena ini, saya itu hukum Taurat hanya berlaku bagi orang Israel dan di tanah perjanjian. Contoh seperti Rut ya. Waktu Elimelek dan Naomi di Israel musim kering ya, mereka pergi ke tanah Moab dan dua anaknya itu Kidon dan apa namanya, lupa saya. Itu anaknya menikah dengan Rut dan Opra. Tetapi ternyata Elimelek meninggal, anaknya meninggal, ini yang dua mantunya jadi janda ya. Tapi ketika mau pulang ke Israel dia jatuh, yang Orpa bilang apa? Dia mau kembali kepada tanah Moab. Tapi Rut bilang apa? Allahmu lah Allahku dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Artinya Rut bukan bangsa Israel, tetapi yang mengikatkan dirinya kepada sama ini. Ketika dari Mesir ke Padang Gurun, jangan katakan semua itu orang Israel, banyak bangsa lain. Tetapi mereka ini tuh bernyatu kemana? Yang penting mereka mengakui Tuhan sebagai Allah. Jadi kalau saya ditanya gitu, apakah Allah kita dengan Allah tetangga sama? Nah ini, itu jawaban iman kita Pak. Kalau mereka bilang bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh bumi, saya percaya juga. Kami dengan misalnya budaya dulu, yang budaya kalau di Batak itu apa namanya? Dengan budaya itu apa? Budaya Parmalim. Ada kan agama Parmalim. Nah, mereka juga percaya bahwa yang menciptakan dunia ini ada satu Allah. Allah yang mana? Allah Moab, Allahnya Filistin, Allahnya kita yang orang Batak, atau Allahnya kita Yesus Kristus. Karena janji ini melalui Abraham tadi, kita berarti Allah kita siapa? Yesus. Jadi Allah kita sama Allah tetangga sama kan? Gitu. Makanya kita tegaskan dulu, kita mau pilih mana? Bukan sembarang Allah, Allah yang tertulis dalam Alkitab. Bukan yang dibuat Alkitab. Memang benar, yang menjadi kesemuan dunia dia Allah. Mereka juga katakan Allah. Seperti tadi agama Parmalim juga bilang Allah. Apakah sama Allah mereka dengan Allah kita? Makanya kenapa di sini perjanjian baru jadi ada Yesus Kristus muncul sebagai Tuhan yang menjadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia yang 14-nya, Yohanes 1 yang 14 apa? Firman itu menjadi manusia. Yaitu Yesus. Artinya gini, pegangan kita tetap firman. Amin. Berarti kita sepakat bahwa Allah itu yang menjadi manusia, itulah firman itu. Amin. Jadi jangan gampang kita dengan ajaran. Sekarang banyak sekarang ini sama kan? Kalau suaminya Muslim, istrinya Kristen, itu keluarga nasionalis. Kalau kita secara iman beda. Jadi kalau saya misalnya kayak sama istri kan dulu Muslim, nah, kamu mau nggak? Itu. Kenapa? Saya jelaskan. Allah kalian itu beda dengan Allah kami. Makanya terkadang perlu bagi kita pengajaran.
Jadi misalnya ada tetangga ingin ngajak-ngajak, kita udah bisa menjelaskan, amin. Gak ragu lagi ya, amin. Yesus itu siapa? Tuhan. Kalau mereka bilang apa? Gak ada Tuhan memperanakan. Kalau itu, ya makanya saya bilang tadi, Allah yang itu sama Allah kami beda. Allah kami bisa jadi manusia, Allah punya gak bisa. Ya tapi kalau tuh manusia jadi Tuhan tidak ada. Tuhan yang jadi manusia mungkin, kalau manusia jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi yang ini kan masalah dibolak-balik ini. Jadi kalau ada tetangga kita, teman kita merasa bingung, kita udah bisa jelasin. Nah, manusia jadi Tuhan tidak ada. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu mungkin. Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu juga adalah Allah. Kita yakini dulu iman kita. Jangan goyang. Jangan gara-gara kita ekonomi kita gak ini, iman kita goyang. Ada kan karena jabatan dia jual imannya. Makanya dia pilih iman tadi. Orang tadi bilang apa? Kamu pilih Yesusnya atau pilih hartanya? Jadi saya mau berharap ini. Iman ini yang saya dapatkan renungkan mengingat saya gitu. Oh iya, ini memang perlu disampaikan karena sekarang banyak orang, yaitu tadi kan kalau akhir zamannya nanti gimana kita belum tahu, tapi kan makin banyak meninggalkan Yesus. Dan saat ini kita harus tetap, makanya ini yang si pendeta tadi kan itu sebenarnya yang muslim tadi kan pendeta sebenarnya dari sebuah sinode. Kita nggak tahu. Itu berarti selama ini pendeta tidak mengajarkan istrinya tentang iman. Kalau dia mengajarkan tentang iman, ya pendeta nggak akan mungkin pindah ke muslim. Tapi karena memang dia pendeta, tapi tanpa iman. Jadi kalau saya sebagai pendeta itu benar. Mungkin saya bisa berretorika, tetapi itu tadi intinya gitu. Kita percaya ini adalah firman Tuhan, amin. Amin. Bukan berisi firman Tuhan. Seperti di media massa sekarang banyak di Facebook itu apa bilang persekutuan itu hanya khusus di Israel dan untuk Lewi katanya. Nah, kamu itu memang kamu Israel kamu orang Batak katanya. Memang saya Israel kamu. Yang sesuai kita bilang. Saya itu turun Abraham. Memang saya pernah turun Abraham, tapi secara iman. Nah, kita itu keturunan Abraham secara iman. Makanya perjanjian lama itu berlaku untuk kita. Cuman kita melakukan perjanjian lama itu dengan iman. Kalau di perjanjian lama memberi orang miskin apa? Kalau kamu pokok anggunmu panen, jangan habis di semua, tinggalkan kepada orang miskin. Itu bagian pembantu orang miskin. Nah, tapi di perjanjian baru kita juga wajib bantu orang miskin, tetapi itu tadi bukan lagi karena tertulis yang di hukum Taurat, tapi ya karena kita dengan melakukan karena dengan iman bahwa ini adalah perintah Tuhan dan perintah Tuhan itu kita lakukan. Dan kita juga beribadah bukan karena kita melakukan perintah Tuhan ya, tetapi karena kita beriman. Dan saat ini juga kita beribadah. Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Banyak kan ibadah itu memang Islam ya, beribadah ritual sementara. Tapi kita, pertanyaan kita, ketika kita beribadah, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus? Kita ketika kita dari dengan pujian kan, ada yang sampai getar apa gitu kan, ada perjumpaan, dia merasakan ada roh Tuhan yang harusnya nggak nangis jadi nangis, mungkin laki-laki di luar kuat, tapi di dalam ibadah ini bisa menangis. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Amin. Jadi kita beribadah juga bukan dasarnya karena melakukan perintah Tuhan, memang melakukan, tapi melakukannya secara iman. Amin. Abraham disuruh pergi katanya, tinggalkan, dia orang kaya, banyak budaknya, banyak ternaknya, pergi ke tempat yang ditunjukkan. Dia nggak bertanya mau kemana Tuhan, dia nggak tanya.
Kita sering bertanya gini, itu yang tadi itu. Kalau orang nggak beriman, terlalu banyak kita sama Tuhan. Tuhan kenapa aku miskin? Tuhan kenapa dia kaya? Kita nggak usah bertanya, tapi kita percaya bahwa kita adalah orang yang berkati. Amin. Percaya dulu bahwa kita adalah orang yang berkati dan kita tidak mungkin kelaparan. Kalau dibilang berlebih mungkin nggak diizinkan Tuhan, tapi kalau kita nggak mungkin kelaparan. Di Jakarta ini, di Cikarang ini ada sampai 2 tahun merasa menganggur, tapi tidak ada kedengaran mati kelaparan, kecuali bencana ya. Kalau bencana perlu ada mati kelaparan, tapi kalau kita belum ada kedengaran, nggak tahu gimana caranya Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi itu kan benar. Tapi yang penting kita beriman, apapun yang kita lakukan itu adalah berkat dari Tuhan juga. Amin. Janji yang kepada Abraham, janji kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi besar, itu akan sampai kepada kita secara iman. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi. Sarah yang harusnya tidak punya anak bisa jadi ada. Jadi bukan maksudnya gini, karena Adam diciptakan itu yang maksudnya sini bukan ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang manusia tidak mampu, Tuhan akan mampu. Jadi sama, banyak juga kita kan ini karunia roh, itu kan banyak yang tahu juga. Gak mungkin, itu gak logika, itu hanya berlaku kepada rasul. Jadi janji kepada rasul itu gak berlaku sama kita. Tetapi begini, teorinya apa? Berlaku kepada siapa? Tidak itu pengikut atau murid. Kamu tidak layak jadi muridku, itu kata Yesus Kristus. Kamu tidak layak jadi muridku. Gak pernah, kamu tidak layak jadi pengikutku. Entah nanti pengikut ini kan ikut-ikutan. Jadi kalau kita seorang murid, ketika kita mendoakan orang yang sakit sembuh, dengan iman kita katakan sembuh, kemungkinan kesembuhan ada. Kalau nggak sembuh ikutin sama Tuhan. Tuhan nggak mengizinkan. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa saya mengizinkan, itu akan sembuh. Karena kita juga yakin ada kuasa doa. Banyak sekarang itu nggak percaya itu mujizat palsu, itu doa palsu, itu ibadah palsu gitu. Karena dia tidak meyakini bahwa karunia roh itu berlaku sekarang bagi murid. Makanya kita itu jangan pernah mengatakan kita murid Kristus, tapi saya adalah murid Kristus. Amin. Amin. Tegas gitu. Saya murid Kristus dan saya akan melayani Kristus. Amin. Apapun yang saya dapat itu adalah dari Kristus. Kita punya masalah itu ada caranya Kristus. Ayub yang sudah sampai ambung, habis dari yang paling kaya, habis, tetapi dia bertahan. Apakah kita sengaja aja begitu? Maka kita pilih Tuhan atau pilih materi. Jadi janji pada Abraham itu, Abraham pilih apa tadi? Pilih Tuhan. Dia mau meninggalkan tempatnya yang sudah nyaman. Abraham kan nyaman, punya ternak, punya budak. Kalau dulu kan zaman perbudakan itu budak nggak punya apa, nggak ada hukumnya itu. Suka-suka kita gitu, mau dibunuh pun suka-suka. Dia punya budak, tapi disuruh pergi. Pilih harta atau pilih Tuhan? Saya mau percaya ini. Hari ini kita harus ingatkan juga malam hari ini dengan firman ini, bahwa kita harus tetap memilih Yesus. Amin. Jangan gara-gara kita punya masalah, kita aku kecewa ikut ibadah. Nah, makin sulit ekonomi itu. Tetaplah setia sama Tuhan. Amin. Karena kalau kita gak setia, janji yang disampaikan Tuhan tidak sampai kepada kita. Janji paling tinggi apa? Keselamatan. Ketika Pak Gembala bilang kemarin apa? Bahwa semua kita pasti masuk surga. Amin. Amin. Karena saya percaya kita itu orang beriman dan kita yang di sini adalah murid Kristus. Amin. Amin. Kita pilih Yesus, bukan pilih harta. Saya percaya kita akan kuat. Makanya dia bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Firman ketika Tuhan. kita mendengar firman ini, saya yakin iman kita akan bertumbuh, dan kita akan semakin kuat. Dan kita tidak akan memilih harta, tapi bukan dibilang ini. Wah Tuhan syukur aku miskin, bukan.
Oh, kita bukan orang berkali kalau mengatakan kalau saya miskin, masa orang miskin disyukurin. Terima kasih Tuhan kita jadi orang miskin. Karena katamu dalam firman-Mu, apa katanya? Lebih susah orang kaya masuk ke dalam surga daripada ada teori-teori begitu. Kenapa? Karena yang dipahami sekarang tertulis, tapi yang bukannya apa maksud Tuhan dengan nats tersebut. Makanya sekarang perlunya sekolah teologi tadi, ilmu tentang Allah, teologi kan. Kenapa penting sekolah itu? Kenapa kita penting? Oke, nggak sekolah, tapi kita belajar. Kenapa penting belajar? Agar kita semakin mengenal Allah. Amin. Kita nggak pernah lihat Yesus, kita nggak pernah lihat Allah, tapi kita percaya Allah ada melalui firman. Amin. Yesus ada melalui firman. Jadi mari saya mau ngajak juga, mari kita coba baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin ketika kita baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak apa-apa satu hari, kalau sampai 5 pasal, saya yakin roh kita juga akan menyala-nyala. Amin. Kenapa? Karena kita dikuasai firman. Kita nggak akan lemah. Walaupun banyak persoalan, banyak masalah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita nggak lemah. Makanya dibilang pengikut Kristus itu orang-orang yang merdeka. Indonesia merdeka bukan berarti kita suka-suka kan? Tetap harus bekerja. Jadi sama gitu. Kita itu adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang berkemenangan. Mau banyak persoalan, mau banyak persoalan, tetapi kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Bukan orang-orang yang diperbudak oleh iblis, bukan diperbudak oleh materi. Kita itu bukan budak, tapi kita adalah orang merdeka. Makanya tadi 2 KTP-nya orang Kristen, KTP dunia itu selama hidup, baru KTP surga. Dan saya percaya kita semua punya KTP surga. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua selamat. Amin. Tapi itu terima dengan iman. Jadi ya cuma sebatas kata-kata melakukan. Makanya bilang tadi, kamu tidak bisa melakukan semuanya secara sempurna, tapi karena kasih karunia. Artinya janji Tuhan kepada kita bahwa kita selamat itu berlaku kecuali kita menolaknya ya. Seperti teman itu kan di jam sebelah, dia kan menolak. Padahal janji Tuhan sama dia apa? Dia selamat, tapi dia milih apa? Nah, menunjuk Roh Kudus. Seperti dia baru meninggal ya, Roh Kudus katanya. Masih umur kita ya kayaknya 55 tahun masih. Misalnya sampai apa toko besar. Ya, tapi bilang Roh Kudus dia ngejek dia Roh Kudus. Kalau nggak percaya masih enak. Nggak percaya Roh Kudus silakan nggak percaya. Tapi jangan sampai diplesetkan. Nah, dia udah dulunya beriman dan Kristen, tetapi dia plesetkan. Nah, ini masalah. Minimal kita jangan pernah memelesetkan firman Tuhan. Wah, ini nggak berlaku lagi perintah ini. Yesus bilang apa? 1 iota pun dari hukum Taurat tidak ada pernah kuhapus. Tidak ada kegiatan 1 per iota itu. Tapi kita bukan melakukan hukum Tauratnya. Karena kita melakukan hukum Taurat itu selamat, berarti lakukan seluruh hukum Taurat. Dan Anda tidak pernah selamat karena harus keselamatan Anda karena perbuatan Anda. Bukan lagi dengan iman. Itu yang dibilang tadi kasih karunia. Kasih karunia ini banyak pemahamannya. Sampai ada yang mengatakan ada hukum kasih karunia. Di mana itu hukum kasih karunia? Tidak ada hukum kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Bukan karena hebat kita bisa selamat. Tetapi ada kasih karunia dari Tuhan. Yang ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jangan pernah iman kita lemah. Tuhan tidak mungkin Sarah punya anak lagi. Tapi imannya tetap tidak lemah. Itu kenapa dikatakan
bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman, Allah orang percaya, bapak orang percaya, bapak orang percaya, bukan nabi. Kalau tetangga kan bukan nabi. Nah, kalau kita bukan nabi, Ishak juga bukan nabi. Nabi itu keturunan Harun, dari keturunan Lewi, sama kayak Samuel. Samuel itu kan bukan keturunan dari Harun. Dia makanya bilang Samuel itu adalah hakim-hakim. Tapi memang ada di kitab Kristen dan dia nabi. Tapi kalau saya buka dia bukan keturunan dari, kayaknya sebetulnya keturunan Benyamin dia. Makanya dia bukan nabi, hakim-hakim. Nah, kalau nabi di kita itu adalah karena keturunan Harun dan seperti Zakaria ya, Yohanes Pembaptis itu keturunan Harun, itu makanya disebut masih nabi. Makanya kalau bilang nabi-nabi itu imam-imam besar yang menghukum Yesus, itu bukan karena panggilan, tapi karena faktor keturunan. Karena faktor keturunan dari Harun dia makanya jadi imam, bukan karena seperti kita jadi pendeta misalnya, bukan karena faktor iman. Seperti saya misalnya jadi pendeta juga, saya percaya saya jadi pendeta itu juga karena kasih karunia. Tapi karena itu kasih karunia, makanya aku harus melaksanakannya. Saya berkhotbah di sini karena itu adalah tugas dari Tuhan, bukan tugas dari gereja. Tapi saya percaya melalui gembala, iman Tuhan juga akan turun dan untuk menata semua di gereja ini. Amin. Amin. Firman ini pasti membuatkan kita hari ini. Karena saya penting sekali iman itu di zaman-zaman sekarang ini, di zaman kesulitan ini. Mari kita lakukan. Ya astaga, abang tidur. Oh, tidur. Ya. Oh, abang. Langsung bangun. Haleluya. Oh Tuhan ampun. Haleluya. Di sampingnya ada gembala lagi. Bapa
janji Tuhan ada pada kami. Amin. Walaupun banyak persoalan, banyak masalah, tapi kami percaya Tuhan tetap memberi yang terbaik bagi kami. Amin. Yes. Dan kami percaya apapun rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Walaupun kami merasa kekurangan, tapi kami percaya di balik itu ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi kepada kami. Amin. Dan Yes. biarlah Tuhan kami semakin saling menguatkan dan kami semakin kuat di dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Ku bersyukur Kami sudah mendengarkan Tuhan akan firman Tuhan dan telah dibawakan Tuhan oleh Pastor Raja Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dirinya Tuhan. Amen. Yes. Amin. Setiap pekerjaan. Amen. Yes. Setiap istrinya. Yes. Tuhan. Amin. Makasih. Amin. Kau makan mereka lebih lagi Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Dan di dasar Tuhan Yesus kami memberikan korban persembahan kedua kami Tuhan. Dan itu perpuluhan janji kami sosial Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kami lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.